Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Hadis tentang memakai sifat mata. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iktahala fi Ramadan wa huwa shaimun. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin dhaif wa qala Tirmizi la yasihhu fi hadzal babi syai'un. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersifat mata di bulan Ramadan padahal dia sedang berpuasa. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif. Berkata Imam Tirmizi, la yasihhu fi hadzal bab syai'un, tidak sah pada bab ini sesuatu. Qala syarih, qala syekhuna, syekhuna al-alamah Kiai Haji Muhammad Muhajir Amsar dari qauluhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iktahala wa huwa shaimun, wa bi hadzal hadits akhadha asy-Syafi'i wa Abu Hanifah anna al-iktihala la yubtiru bihi as-shaim. Wa li'anna al-'aina laysat manfazan fala yubtiru bid-dakhili fiha kama law dahana ra'sahu. Wa 'inda al-Imam Ahmad anna al-iktihala 'ala at-tafsili fama wujida ta'muhu fi halaqihi aw 'ulima wusuluhu ilaihi aftarahu wa illa lam yuftirhu. Atau fama wajada ta'mahu fi halaqihi aw 'alima wusulahu ilaihi aftarahu wa illa lam yuftirhu. Wa qala ashabu Malik wa ibnu Abi Layla wa ibnu Shubramata innal kuhla yuftiru bihi as-shaima. Qauluhu wa qala Tirmizi la yasihhu fi hadzal babi syai'un fihi bayanu Tirmizi 'ala sihhatil hadis fala yasihhu al-ihtijaju bihi wa bayanuhu muwafiqun lima dhahaba ilai Ahmadu ashabu Malikin. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa Nabi SAW memakai sifat mata dalam keadaan Ramadan padahal dia sedang berpuasa. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif. Berkata Imam Tirmizi, la yasihhu fi hadzal bab syai'. Hadis ini la yasih, ya. Syekhona menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersifat mata dalam keadaan puasa. Nah, ini hadis diambil dalil oleh Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah bahwa dalam keadaan berpuasa boleh memakai sifat mata, atau dalam keadaan berpuasa memakai sifat mata tidak membatalkan puasanya. Ya. Kenapa? Karena memakai sifat mata ini bukan memasukkan sesuatu ke rongga. Karena mata itu bukan termasuk manfaz. Wali annal aina laysat manfazan. Karena mata itu bukan manfaz, bukan lubang. Ya, kita mandi itu kan air mata masuk, ya. Atau kita pakai tutu mata karena mata kurang terang atau sakit, pakai tutup mata itu, ya, mengeteskan air ke mata itu tidak batal. Kenapa? Alasan li annal aina laisa manfazan, karena mata itu bukan rongga. Fala yuftir bid-dakhili fiha, tidak membatalkan dengan yang masuk ke mata. Nah, sama hukumnya kama law dahana ra'sahu. Orang memakaikan minyak wangi, rambutnya dipakai minyak wangi, itu batal nggak? Orang lagi puasa pakai minyak wangi batal nggak? Nggak. Iya. Karena yang dipakai tadi kan itu di pala lagi, bukan rongga. Andai kata aroma itu masuk ke rongga nggak batal, kalau zatnya batal. Ya. Ya. Seperti kita lihat ada orang sedang goreng apa misalnya, gorengan bawang apa gorengan ikan teri dan sebagainya, itu baunya kan aromanya ada, ya, tapi itu
nggak batal ya, itu aroma. Jadi kalau zatnya itu batal dimasukkan. Seperti orang lagi nyayur, kemudian nyobain, boleh nggak? Ibu-ibu lagi nyayur misalnya, dia nyobain. Nah itu kalau aroma nggak, tapi kalau ditelan ya batal ya, itu aroma. Jadi ada yang masuk ke manfaz ya, ada yang bukan manfaz gitu ya. Jadi kalau manfaz itu seperti hidung, jadi masukkan sesuatu ke hidung itu ke dalam ya, itu batal. Mulut ya, kalau lewat tenggorokan ya batal. Kalau sampai mulut saja kumur enggak ya. Masukin apalagi ke huknah ya, masukin obat dari dubur misalnya, karena sulit buang air, sakit perut, kemudian berlama-lama, kemudian dimasukin obat dari dubur, itu batal ya. Itu masuknya ke mana? Manfaz. Jadi kalau bukan manfaz ya tidak batal ya. Bagaimana suntik? Bagaimana suntik? Batal apa enggak? Kalau kita lagi sakit, puasa, sakit, kemudian berobat, suntik, batal apa enggak? Suntik batal enggak? Enggak. Kenapa? Karena nyuntiknya bukan di manfaz, bukan di lubang tubuh ya. Suntik di tangan misalnya kan ya, suntik di paha, itu bukan manfaz, maka nggak batal ya, bukan manfaz. Bagaimana kalau impus? Nah, impus itu kan di manfaz apa bukan? Impus itu di mana masukinnya? Hah? Misalnya di uruk ya, apa namanya, urat ya, urat, ada urat nadi, ada urat, ini macam-macam nih ya. Batal nggak kalau orang lagi sakit diinpus? Ya, impusannya itu kan bisa di tangan ya, itu tangan kan bukan manfaz, di urat nadi misalnya, urat. Ini kan bukan manfaz, batal nggak? Kalau kita lihat ini bukan manfaz, kayaknya kan kagak batal ya. Nah ini walaupun bukan manfaz ya, walaupun bukan manfaz itu bisa jadi batal. Bisa jadi apa? Batal kalau itu taghzi, litagziyah, artinya membuat orang jadi seperti nggak makan seperti makan karena impusan, jadi impusan sebagai ganti riza, itu batal. Ini sudah dijelaskan dalam kitab yang bernama At-Taqriyatus Sadidah ya, di halaman 452 ya. Ini Lil Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf ya. Ibaratnya begini, hukmul ibrah, jadi hukum asal mana ibrah itu apa? Jarum jarum. Nah, bisa juga suntik ya. Tajuzu lid-darurah walakin ikhtalafu fi ibtaliha lis-shaumi ala salasi aqwalin. Boleh karena darurah, lagi puasa suntik, darurah ya. Tetapi apakah batal atau tidak, ini ikhtilaf. Walakin ikhtalafu fi ibtaliha lis-shaum. Ikhtilafnya ala salasi aqwal. Ada tiga qaul. Yang pertama, fa fi qaulin innaha tubtilu mutlaqan li'annaha wasalat ilal jawfi. Kaul yang pertama mengatakan sesungguhnya membatalkan secara mutlak, li'annaha wasalat ilal jawfi, karena
sampai kepada rongga. Nah, sampai kepada rongga. Mana rongganya? Orang suntik lagi ada rongga. Mana rongganya? Suntik itu apa? Tubtilu mutlaqan li'anha wasalat ilal jaub. Karena sampai kepada apa? Jaub. Rongga. Terus yang kedua, wa fi qaulin annaha la tubtilu mutlaqan, tidak batal li annaha wasalat ilal jaufi min ghairi manfazin maftuh, karena sampainya kepada rongga yang tidak terbuka. Nah, ini memaknakan rongga. Orang suntik kan bukan di rongga biasanya, tapi dibilang itu rongga. Kenapa? Karena urat itu ada yang berongga, ada yang tidak. Urat ada yang berongga, ada yang tidak. Jadi seperti urat apa tuh kalau yang berongga? Nah, itu kan orang kalau mau diimpus itu dicari urat. Nah, dari urat itu nih darah akan mengalir di situ. Berarti ada rongga. Berarti ada apa? Ada rongga dalamnya. Itu kata yang mengatakan batal walaupun bukan manfaznya. Ya. Itu yang mengatakan batal. Mengapa bukan di rongga tapi batal? Karena begitu disuntik itu darah, orang nyuntik itu nyari mana saluran darah. Ya berarti kan rongga. Orang yang nyuntik itu rongga yang di dalam maksudnya gitu ya. Nah, orang yang mengatakan tidak batal karena masuknya bukan di manfaz, bukan yang terbuka, bukan yang aslinya terbuka. Jadi innaha la tubtilu mutlaqan li anna wasal ilal jawfi min ghairi manfazin maftuh. Ya, masuk ke dalam tapi itu bukan dari manfazin maftuh. Jadi ini masalah suntik, tapi bisa juga masalah apa? Impus ya, impus. Nah, masalah suntik dan impus yang memang apa? Bukan di manfaz. Ya, bukan di manfaz. Bukan manfaz itu ada dua. Ya. Bukan manfaz itu dihukumkan manfaz karena apa? Karena setelah disuntik itu mengalir ke rongga yang dibilang tadi itu apa? Melalui saluran darahnya atau obatnya melalui urat tadi itu, urat. Ya, yang kedua yang mengatakan tidak batal, ya nggak dilihat di situnya, dia masuknya dari bukan manfaz gitu. Yang ketiga, wa qaulun fihi tafsil wa huwal asah iza kanat mughziyatan fatutil saum wa iza kanat ghairu mughziyah fananzur. Kalau misalnya itu tadi orang yang dikasih impusan tersebut menjadi mughziyah. Nah, mughziyah artinya mengenyangkan ya. Mughziyah artinya sama dengan seperti orang yang makan. Diimpus tapi impusan tersebut bermakna sebagai ganti makan misalnya gitu. Mughziyah itu batal. Wa idza kanat ghairu mughziyah, kalau tidak dijadikan sebagai ghiza, kita tinjau. Ya, fananzur idza kana fil aruqil mujawwafah, kalau dia punya uratnya itu ada rongganya, wahiyal auridah, namanya dalam bahasa selain aruk itu auridah, itu patu betilu. Jadi urat yang ada mujawwafah, itu batal. Kalau urat yang tidak mujawwafah, yang tidak berongga, itu tidak batal. Kalau orang bilang urat apa? Otot, ya, bukan urat, otot. Ini di dalam Hasyiah As-Sawi ala Tafsir Jalalain menjelaskan tentang ayat walaqad khalaqnal insana
wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada manusia itu min hablil warid, daripada urat yang warid ya. Urat ada yang nyambung ke hati, namanya waridani, yaitulah urat yang bisop hatail unuk, di dua lembaran ini apa namanya punuk ini, arakun muttasil bil qalb, itu urat yang salurannya ke hati. Ada lagi al abhar, arakun fi zuhr. Abhar itu urat yang salurannya ke punggung. Ada lagi al akhal, arakun biziro. Arakun biziro artinya itu urat yang di hasta. Nah di sini. Ada lagi an nasa, yaitu arakun fil fakhiz. Ada urat yang ke paha itu. Al aslam, arakun fil khinsir. Di kelingking. Nah, itu makna urat-urat yang salurannya kemana itu. Hasyiatus Sawi, anak tafsir lain menjelaskan tentang tafsir wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Makna al-warid itu makna macam-macam urat ya. Jadi ada arak mujawwafah ya, ada apa uruk mujawwafah, artinya urat-urat yang berongga. Nah, berarti ada urat-urat yang tidak berongga. Wa idza kana fil adl, nah, adl itu wahiyal aruk ghairul mujawafah. Nah, fala tubtil. Jadi ada urat yang berongga, ada urat yang tidak berongga. Kalau masuk ke urat yang berongga dan itu tujuannya mughziyah, nah itu batal. Lalu aruk yang ghairul mujawafah, yang itu fala tabtul, tidak membatalkan. Wallahu a'lam bishawab.